Dokter. Dengar suara saya ya? Dengar, dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Saya tutup ya. Eh, suara saya hanya suara aja ya. Karena khawatirnya nanti mengganggu daripada mengurangi apa, efektivitas daripada penyampaian materi ya. Sambil menunggu teman-temannya yang masih absen ini 6 eh 36 ya, 36 mahasiswa dari 51 yang terdaftar ya, mahasiswa yang mengambil em, mata kuliah Bistek Pro semester genap ya, itunya semester 6 ya. Ini materi yang ke-10 ya, yang Betul, kemarin dokter. sudah saya share ke kedua kelasnya, Alia ya, Alea ya. Iya, dokter. Menunggu nanti kurang lebih berlangsung selama sampai 8.50 ya. Iya, dokter. Betul. Termasuk juga nanti saya share mudah-mudahan rekor absensinya bisa seperti yang minggu kemarin gitu ya. Baik, dokter. Itu ya. Suara saya jelas ya? Jelas, dokter. Jelas, oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini ya mengenai recording dan evaluasi IB, inseminasi buatan ya. Apa recording itu? Ya, kalau bahasa awam, bahasa umum itu pencatatan, mencatat ya. Mencatat daripada kegiatan IB pada sapi ya, pada sapi perah, sapi potong ya. Nah nanti kalau suatu ketika ada IB pada kambing domba ya, ada kambing domba ya. Oke, berikutnya ya. Definisinya ini ya, yaitu suatu usaha peternakan untuk mencatat. Nah, mencatatnya ini ya, recording kegagalan ya, dan keberhasilan ya. Jadi ada gagal, ada berhasil ya. Suatu peternakan ya. Ini umum gitu ya, umum ya. Kalau IP-nya aja ya kegagalan dan keberhasilan IP-nya gitu ya. Recording IP ya. Jadi dilakukan suatu pencatatan tiap kejadian yang dialami ya. Dan setiap tindakan yang dikenakan terhadap sapi. Oh, ini. Saya geser. Ini untungnya masih belum di PDF kan. Iya, iya. Tujuannya ya yaitu mengetahui status dan jumlah ternak keuntungan atau penentuan siklus sikap petugas agar bertindak cepat dan tepat, mengurangi risiko tindakan dan bisa sebagai banyak singkatannya ya apa saya rasa sudah familiar singkatan-singkatannya ya, dan bisa sebagai sarana untuk seleksi ya. Jadi tujuannya apa dicatat itu ya. Mungkin mulai dari apa kondisi umum sapi, umurnya berapa, bangsanya apa, terus datangnya beli itu apa ya, pemiliknya siapa, pemilik sebelumnya apa ya, sampai data-data khusus ya, seperti kapan mulai IB ya, kapan terjadinya IB ulang ya, sampai berapa kali, tanggalnya ada semua dicatat situ ya. Individual ya, per personal sapi ya gitu ya. Dan sebagainya sampai terjadinya mulai tidak birahi ya, terus diukur lagi 3 bulan lagi tidak birahi lagi berarti condong ke arah suatu kebuntingan ya, dan seterusnya ya. Kan ini menentukan maju mundurnya program IB pada betina ya, baik individu atau kelompok ternakan suatu peternakan ya. Biasanya pemilik itu kan memiliki
seekor atau beberapa ekor sapi dalam suatu peternakannya yang peliharanya. Kalau tradisional mungkin minimal satu ya, minimal satu atau gabung dengan tetangganya beli satu, terus tambah lagi sehingga menjadi suatu peternakan dalam suatu kelompok ya, kelompok ada loh kelompok ternak di suatu desa yang dulu saya lihat hampir semua di pedesaan ini ada pemeliharaan di suatu daerah, suatu lapangan gitu ya, yang yang di, yang dimiliki oleh kelompok ternak ya. Jadi kelompok ternak memelihara personal-personal per orang itu ditaruh situ ya, jadi dipelihara satu kelompok itu ya, bukan satu orang. Mulai dari ngasih makan, pengobatan, vaksinasi, IB, dokter hewannya juga mungkin punya gitu ya. Petugas IB juga khusus ya, khusus melayani situ ya, mungkin bisa sampai puluhan atau mungkin juga sampai ya pokoknya tergantung kesepakatan kelompok tersebut gitu ya. Termasuk juga memberikan suatu apa ya pertemuan ya, sehingga memberikan suatu apa dengan petugas ya, dengan dokter hewan untuk memberikan suatu arahan-arahan, petunjuk-petunjuk sehingga menjadi suatu peternakan yang menguntungkan ya, tujuannya kan menguntungkan, memadai ya. Oke. Nah, recording menilai ini keterampilan eksaminator dinilai dari apanya ya, ya itu yang paling tidak datang tepat waktu ya. Pelapor birahi sapi ini kemarin kemarin sore ya, untuk mendapatkan eh, tingkat keberhasilan IP yang berhasil ya, di, dihitung maju ke depan ya, minimal minimal 6-12 jam saat timbul muncul birahi ya, muncul birahi sapi kan dari apanya 3A tadi ya, 3A kalau punya apa USG ya silakan, kalau punya diperiksa darahnya juga silakan, tapi kalau periksa darah saya rasa butuh waktu 1 hari ya, dibawa ke kota paling enggak ya USG itu ya real time ya, saat itu juga menghasilkan suatu diagnosis yang tepat ya. Diperiksa apanya? Nah, apanya tingkat ovulasi ya. Ditempelkan di ya, probe-nya itu ditempelkan atau dimasukkan ya, kalau dimasukkan stres ya, kalau ditempelkan paling tidak mengurangi stresnya. Ditempelkan di apa glutea ya, glutea ya, sampai menembus ke ovariumnya ya. Ovariumnya ada apa? Oh, ada gambaran folikel ya, folikel yang masih utuh atau mungkin juga folikel yang sudah ovulasi, ovulation ya. Itu kalau usia ovulasi ya sudah sudah birahi penuh gitu ya. Harus cepatnya di IB ya. Kalau masih folikel ya mungkin tanda-tanda birahi aja ya gitu ya. Yang dimunculkan ya. Itu keterampilan ya, keterampilan inseminator ya itu eh, kalau sekali IB jadi ya bunting ya, kebuntingan kan diperiksa tidak birahi lagi eh, satu siklus ya, 21 sampai mungkin maksimal 28 ya, 21 sampai 24 25 ya hari ya, hari ya, dua 21 ke depan oh tidak menunjukkan gejala birahi ya, dari itunya ya, 3+3A ya, fisiknya tidak pengok-pengok ya, itu enggak terjadi ya, berarti kurang lebih berapa persen, enggak sampai 100% ya, 85 80 90% dia telah terjadi suatu fertilisasi ya, telah terjadi suatu pembuahan ya, dari hasil IB yang 21 hari kemarin ya gitu ya. Menggunakan rektal boleh, sebaiknya jangan gitu ya, dihindari ya. Biasanya kalau peternakan yang ngerti, apalagi dokter hewan yang tidak melakukan itu, hanya
tanda-tanda birahi aja ya. Kalau ada USG ya silakan ya. Kalau ada USG diperiksa 21 hari itu di bagian kornua, salah satu kornua ya, salah satu atau keduanya ya. Itu timbul semacam apa tuberkel, apa itu tuberkel? Semacam penggelembungan ya, penggelembungan daripada satu sisi daripada kornua. Kornua kan dua ya. Bisa nggak sapi tadi kornuanya keduanya berisi tuberkel? Bisa ya. Tapi umumnya satu ya, karena sapi termasuk hewan beranak tunggal gitu ya. Sebab-sebab kegagalan berjantan dan betina apa itu kira-kira? Kalau hasil IB saya rasa ya nggak mungkin ya teronya itu jelek gitu ya. Kalau hasil IB tentunya eh, sudah di apa yang dikeluarkan BPIB itu berkualitas ya dari pejantan superior ya, pejantan superior yang sudah diperiksa macam-macam ya, termasuk penyakitnya, termasuk juga fertilitasnya, termasuk juga konsentrasinya, makros mikros itu eh, mata mata kuliah yang kemarin kan masuk gitu ya. Betinanya gimana? Betinanya tentunya yang jelas sudah dewasa kelamin ya, puberti ya. Usia berapa? Ah, mungkin sudah tahu ya. Terus paling tidak sudah pernah beranak sebelumnya ya. Kalau masih darah ya itu sudah puberti ya, pubertas ya. Hasil inseminasi, hasil inseminasi yang kemarin, yang kebundingan yang sebelumnya ya, sampai melahirkan suatu pedet dan pedetnya itu punya kehidupan ya, dari hidup ya. Efisiensi reproduksinya gimana? Apa itu efisiensi reproduksi? Ya ada berapa? 6 itu ya. S per C, CR, CI, dan sebagainya. Ada 6 itu ya. Mungkin sudah didapatkan ya. Perkiraan kelahiran pemasaran. Iya. Jadi perkiraan kelahiran berapa masa kebudingan sapi? Ya, berapa kira-kira? 280, 285 sampai mungkin sampai 290 gitu ya. Tergantung breednya. Kalau breed murni ya, breed murni, pure breed ya, bukan crossbreed ya. Kalau crossbreed itu biasanya lebih lebih apa ya? Lebih cepat dilahirkan. Masa masa kebudingannya lebih pendek ya. Ya pendeknya ya nggak sampai 25 hari atau 1 bulan, nggak ya. Mungkin selisihnya kalau yang pure breed itu 285 itu mungkin lebih singkat lagi 280 itu ya. Bahkan kurang, nggak sampai 2 minggu atau 30 hari, nggak. Ya. Informasi silsilah anak yang dilahirkan. Nah, ini penting ya, gitu ya. Pedigree ya namanya jadi ya. Ilmu produksi ternak, ilmu makan ternak ya. Itu silsilahnya induknya, pejantannya dari apa ya? Dari mana? Dari BIP mana? Lembang atau BIP Singosari. Pejantannya ini tertulis ya. Makanya kalau seorang inseminator melakukan inseminasi itu sebaiknya seronya itu diminta ya. Ada batch-nya apa? Ada nomor batch-nya, tanggal produksi, eh, pejantannya itu apa? Apa? Elite bullnya itu namanya siapa ya? Termasuk juga kode produksi yang lainnya. Warnanya ya kalau warna warna sapi perah itu apa ya? Saya lupa ya. Ada hijau, ada hitam, ada putih ya, ada merah muda ya, ada biru ya. Itu bisa di internasional gitu ya. Anunya apa? Warnanya secara internasional. Berikutnya kalau apa? Ada pertanyaan silakan ya. Silakan langsung resen ya. Angkat tangan ya. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau bisa ya ditunda gitu ya. Recording yang baik ya. Sampai berapa? Datanya bisa dipertanggungjawabkan. Betul ya?
Ya kalau nggak bisa, nah inilah kalau kita mulai awal ini jujur ya. Oh kalau apa kita beli dari pasar ini apa itu lalu lintas ternak ini tidak tidak dibeli tanggal sekarang ya, umurnya sekian ya. Jangan dimanipulasi gitu ya. Nanti umurnya di apa dibuat muda atau dibuat lebih tua ya jangan gitu ya. Atau mungkin juga dia belinya itu kondisinya tidak mandul gitu ya. Itu bisa ditelusuri dari pemiliknya ya. Baik belinya di pasar ternak atau langsung ke kelompok-kelompok ternak yang menjual tadi kan di pemilik gitu ya. Jadi diminta gitu ya recordingnya itu ya, recordingnya. Jangan mulai awal sudah nggak jelas ya, di apa, dimanipulasi, diakal-akali ya, ditipu ya gitu ya, menipu diri sendiri dan mungkin menipu masyarakat ya. Jangan ya, mulai awal sudah baik, saya rasa nanti kedepannya Indonesia itu akan baik gitu ya, tertata baik gitu ya. Dari mulai hal-hal yang baik, yang krusial, yang awal ya, itu baik-baik. Langkah berikutnya nanti insya Allah Indonesia itu akan baik gitu ya. Jadi diupdate ya, diupdate tiap hari ya. Ya maksudnya bukan tiap hari itu ditulis, oh tanggal sekian kosong, jangan ya. Hal-hal yang penting gitu ya. Yang penting OIB tanggal sekian ya. Oh ini hasil daripada beli dari Pak Amin desa ini gitu ya. Kalau kalau lain kabupaten ya tulis gitu ya. Jadi ini mungkin bagi seorang peternak penting gitu ya. Penting untuk menghasilkan ternaknya itu betul-betul baik gitu ya. Ya kalau di IP berkali-kali nggak jadi, mungkin sampai 3, 4 kali. Apa namanya itu? Nah, ada ya namanya ya, sapi-sapi yang di IP 2, 3 kali nggak terjadi kepentingan itu istilahnya itu apa itu? Nah, ada nantinya itu ya, coba nanti dilihatkan. Nah itu style apa? Fertil atau steril gitu ya. Jadi, sehingga perlu kalau masih 2 kali bisa di rebreeding, dikawin ulang ya, di IB lagi ya. Nah kalau sampai 3, 4 sampai bahkan sampai 10 ya jangan gitu ya, ditukarkan ya, silakan ditukarkan ya. Nah itu berangkat dari recording tadi ya, recordingnya baik, tentunya ternak tadi baik gitu ya, ditukar atau dijual ya, dijual mungkin sudah tua, senilitas ya, atau mungkin juga belum dewasa kelamin, atau mungkin juga gangguan reproduksi dan lain-lainnya. Nah, sebaiknya bisa minta bantuan dokter hewan untuk memberikan justifikasi bahwa ternaknya itu ini dia ternaknya itu mungkin umurnya tua ya, atau mungkin juga terjadi gangguan reproduksi ya, atau dan lain-lain. Pengantar gitu ya, pengantar ke pasar hewan atau juga ke kalau dibeli ternak lain, peternak lain ya silahkan gitu ya tadi ada keterangannya. Ya. Jadi nanti kalau dibawa ke RPH, ini memang sapinya sudah tua ya. Kalau betina kan sebenarnya tidak boleh ya. Pemotongan sapi betina bertanduk dibawa ke RPH itu paling nggak harus ada suratnya gitu ya. Suratnya dari kewenangan dokter hewan gitu ya. Kewenangan dokter. Atau juga di justifikasi di stempel gitu ya untuk layak untuk dipotong ya itu ya kalau jantan sih nggak masalah ya asalkan sehat gitu ya. Kalau betina diawasi sungguh-sungguh ya ada ya sampai sekarang mungkin sanksi hukumnya itu masih belum seberapa jelas gitu ya dan nanti suatu ketika itu nggak boleh gitu ya apalagi kondisi saat ini kita masih kekurangan ternak sapi untuk sebagai bibit gitu ya. Nah, kalau masih muda, apalagi masih pedet, dipotong ya rugi ya. Rugi Indonesia secara nasional ya. Indonesia, ini tadi ya, hubungannya dengan yang saya utarakan tadi ya.
recordingnya masih rendah ya, dari tingkat peternak ya jelas ya. Ya, saat ini mungkin di pelosok ya, di pelosok sana ya. Kalau saya rasa di luar Jawa itu sudah ini mungkin ya ini atau ini ya. Tapi ya, ya mungkin sudah ini juga ya. Jadi peternaknya pendidikan rendah. Terus berikutnya peternaknya kurang perhatian terhadap recording ya. Males ya nyatet ya. Ya, apalagi yang pendidikannya masih SD, SMP. Kalau SMA apa mahasiswa atau sampai sarjana saya rasa wah, ini ya penting. Oh ya, apalagi dokter hewan ya, saya rasa sudah mencapai ini ya, gitu ya. Makanya jangan jangan malu nanti suatu ketika kalau belum mendapatkan pekerjaan, jadilah seorang peternak ya. Bukan peternaknya cuma satu ekor ya, mungkin bisa puluhan atau ratusan gitu ya. Membentuk kelompok kelompok ternak ya, sukses nantinya ya. Dimulai dari mahasiswa, mungkin ada beberapa saya tanyai mahasiswa itu punya ternak, punya. Hmm. Punya siapa? Punya bapak, enggak apa-apa ya. Punya orang tua saudara ya, enggak apa-apa. Tinggal meneruskan ya, gitu ya. Enggak harus sapi, mungkin kambing, domba atau ternak yang lain, unggas gitu ya, silakan ya. Karena basicnya, backgroundnya kita sebagai praktisi dokter hewan, ya dokter hewan lah ya. Nanti sudah ada gitu ya. Tinggal tinggal pengeterapan ya. Mulai dari bibit ya, pengobatan, vaksinasi, pemberian pakan, terus pengelolaan, manajemen ya, diajarkan semua ya. Keekonomiannya ya, apa entrepreneurship ya, kewirausahaannya ada gitu ya. Silakan ya. Ini kartu kartu IB ya, ini kartu IB ya. Ah, saya rasa sudah pernah melihat ya kartu IB itu ya. Kalau tidak salah dulu itu warnanya kuning ya gitu ya. Ini yang biasanya seorang inseminator punya gitu ya. Dan kalau belum punya, peternaknya dikasih dia ditulisi awal ya. Mungkin pemiliknya melengkapi ya, namanya siapa ya, alamatnya kecamatan mana dia. Terus kondisinya sapinya itu seperti apa ya, umurnya berapa ya, terus anaknya sudah pernah mengambil dan sebagainya ya. Kartu umum ya, mencatat semua sapi yang di IB ya. Ini inseminator ya, ini peternak ya. Biasanya ditaruh di kandang gitu ya. Di kandang di dekatnya sapi ya, dekatnya sapi ya. Dari tiap sapi itu tinggal tinggal menjangkau ya, bisa dijangkau. Dikasih sampul plastik ya, supaya nggak kotor gitu ya, supaya nggak terbang gitu ya. Kadang kena angin angin apa, angin badai gitu ya, di genteng aja terbang ya. Apalagi ininya ya, kartu IP-nya ya. Faktur. Oh iya, faktur rangkap. Rangkap apa ini ya? Oh, rangkap tiga ya. Betul ya. Rangkap tiga apa saja? Dinas ya, dinasnya harus punya ya. Paling tidak buku ya, logbook ya. Kalau tidak tahu buku logbook ya. Logbook, oh ini, ternak ini. Sampai berlembar-lembar gitu ya. Jangan sobek ya. Mungkin juga bentuk itu ya. Bentuk digital ya. Ya kan ya. Inseminator punya bawa HP aja ya. Atau juga dicatat ya. Desa ini, dusun ini, desa ini, kecamatan ini, wilayah kerja siapa saya ya inseminator ini punya dia punya tinggal tinggal ngetik ya. Nah kalau HP-nya hilang ya susah gitu ya. Sebaiknya ya punya cadangannya gitu ya. Penting gitu ya. Jangan dirasa nggak penting gitu ya. Wah, habis ya oke. Nah, ini catatan reproduksi ya. Tadi sudah saya ulangi. Ini anunya lagi ya. Tadi sudah saya apa?
Saya omongkan di depan ya. Nama ya, nama dan alamat pemilih ya. Dusun ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini ya. Sapinya, identitas sapi. Yang di inseminator ya tentunya betina ya. Nama ya. Gambar foto. Kalau ada eartag itu ya, yang warna kuning itu ya, yang dijepretkan di telinganya itu ya. Itu intensitas, intensitas. Ya, ini boleh ya. Tanggal berapa birahi ya, gitu ya. Nama, nomor itu tadi ya. Dari stronya itu kalau diminta ya, diminta untuk dicatat ya. Inseminatornya ya, sebaiknya minta tolong tolong ditulis ya. Tapi bagiannya proaktif ya, inseminator dia lengkap dia ditulis ya, tulis ya. Kalau nggak ingat diingatkan gitu ya, diingatkan. Pak, mohon ditulis di kartu kuningnya itu ya, gitu ya. Nah, IP pada waktu sebelumnya, tingkat IP pada waktu sebelumnya, tidak apa-apa ya. PB sampai juga terjadi kepentingan lahir ya, lahir dicatat ya. Dia birahi lagi ya, 40 60 hari ya, masa masa apa itu ya? Masa masa birahi lagi itu ya, apa namanya itu? 40 60 hari ya. Involusio ya, selesai ditunggu 2 3 siklus ya, baru 2 ke 3 siklus muncul lagi berikutnya itu di IP ya dia. Itu apa ya? Sapi itu kan mesin ternak ya. Mesin ternak bagi seorang peternak ya. Di, di, dikuyo-kuyo untuk produksi pedet gitu ya. Dan, ya boleh nggak? Ya silakan boleh ya. Asalkan tidak dipaksa untuk apa ya. Sebenarnya kalau diteliti ya sebenarnya apa sih yang di apa di alam ini ya. Alam ini kan manusia itu kan sebagai kalau menurut Islam khalifah ya. Tidak hanya sapi, kucing pun demikian ya. Kambing kok juga demikian ya. IB itu juga demikian ya. Wong sebenarnya dulunya kan kawin alam. Ada teknologi IB ya. Manusia bisa memanfaatkan ya dipakai itu IB gitu ya. Sampai ada balai-balai itu ya. Termasuk juga tuh tanaman juga anu ya. Sebenarnya dia bisa berbicara, bisa bersuara, tidak mau ya dipotong, disambung, ya, dicangkok, gitu ya, diambil itunya, tunasnya pisang. Sebenarnya kalau bisa bisa apa berbicara ya nggak mungkin. Tapi untungnya yang Maha Kuasa itu memberikan apa ke kita sebagai apa khalifah itu di atas bumi ya, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, di Indonesia kan tercermin dari undang-undang gitu ya. Tersemen di situ, nyambungnya di situ gitu ya. Itu asalkan tidak menggunakan apa ilmunya itu untuk merusak gitu ya, merusak alam alam ya bumi ya, alam semesta juga tidak boleh gitu ya. Ya, berikutnya ini apa ini namanya ini? Apa? Eh, betina ini ya, betina ya. Vulva vagina di kalau istilahnya properi itu dicembeng gitu ya, dibuka, dikuakkan ya, sehingga ada leleran. Nah, leleran apa ini? Birahi ya, lendir birahi ya. Bahasa Inggrisnya apa? Lendir birahi. Iya, sebaiknya tahu ya, gitu ya. Lendir birahi yang berwarna jernih ya, bukan putih ya. Kalau putih lain lagi ya, gitu ya, jernih gitu ya. Dan ini muncul pada saat birahi ya, berulang 21 hari ke depan ya. Kecuali kalau terjadi keputingan ya, gitu ya. Kalau putih, kenapa? Ada indikasi penyakit ya. Kalau penyakit pada ini uterus pada rahim namanya apa?
Nah, gitu ya. Saya tidak perlu mengingatkan untuk apa, merespon daripada saya ingat mahasiswa. Oh ini berikan ini nih. Yang dulu memberikan Prof siapa gitu ya. Tidak hanya repro, yang mungkin juga produksi ternak atau juga mungkin di mikrobiologi Prof Suwarno dan sebagainya gitu ya. Atau Prof Helmi, Dr. Budiarto ya, gitu ya. Silakan di compare apa di apa dikaitkan ya. Evaluasi IB landasan kesuksesan operasional program IB ya. Mampu mempertahankan fertilitas. Apa itu fertilitas? Bedanya apa dengan sterilitas? Ya, ya. Apa kira-kira? Ini tadi yang saya omongkan dia, repeat breeder. Apa bedanya dengan repeat breeding ya? Ada repeat breeder, ada repeat breeding ya. Coba nanti kalian di browsing ya. Menggunakan AI muncul itu ya. 1 menit, 2 menit. Bedanya apa ini ya? Muncul itu ya. Enak sekarang mahasiswa sekarang ya. Tapi teknologi ini jangan disalahgunakan sebaiknya ya. Bolehlah untuk sosmednya. Tapi kalau mas kalau apa diasah ya. Keilmuannya profesinya diasah dia dengan menggunakan AI ya. Tapi kalau untuk menyusun skripsi ya, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ketahuan sama dosennya ya nanti itu ya ada sanksi gitu ya. Biasanya kalau pakai AI itu pustakanya itu tidak muncul gitu ya. Pustakanya nyari 2 kali ya, bolehlah itu pakai. Tapi pustakanya nanti untuk nyusun skripsi ditampilkan ya, ditampilkan ya. Biasanya saya sangat selektif gitu ya. Oh ini pustakanya mana ya? Sampai saya paksa, jangan-jangan kamu menggunakan AI ya? Iya, gitu. Jangan gitu ya. Sebaiknya iya dua-duanya boleh lah, tapi jangan melulu 100% menggunakan teknologi itu gitu ya. Digeneralisir nanti muncul tahu gitu ya. Tahu. Banyaknya kawin berulang repeat breeding sangat merugikan inseminator dan peternak ya. Tapi inseminator kan sebenarnya tidak rugi ya. Trollnya itu kadang-kadang anu program pemerintah ya, subsidi ya. Kecuali kalau peternak swadaya ya, ya, beli ya, khusus ya. Kalau kalau ada subsidi ya diberikan, tapi tetap bayar ke inseminatornya untuk biaya pelayanan ya, biaya pelayanan. Kalau kita me- merekomkan, membetulkan sepeda motornya mogok ya, tidak hanya beli onderdilnya, tapi juga ada biaya tukangnya itu ya, biaya itunya ya, dikenakan biaya pasangnya itu ya. Pasang busi aja, beli businya dan pasangnya gitu ya. Kecuali kalau beli dan dipasang sendiri bisa pinter gitu ya. Dipasang sendiri punya alatnya, nggak bayar cuma beli ininya itu ya. Itu ya program pelayanan ya inseminator ya. Jadi inseminator itu pelayan yang punya ahli ya, ahli ahli IB gitu ya. Kalau dokter hewan harusnya bisa sebagai inseminator bisa menentukan dosis, bisa membuat formula pakan ya. Wah itu lebih baik ya daripada dokter hewan saja yang hanya memberikan obat aja, yang memberikan obat aja cuma hanya suntik aja ya, tanpa operatif ya, tanpa pelayanan operatif, tanpa pelayanan anamnesa ya yang dicantumkan pada ambulator. Sebaiknya Bapak Ibu kalau di rumah merawat kucingnya itu di anu kebersihan ya itu kan anu eh, seorang dokter hewan memberikan advies sehingga merasa puas gitu ya kliennya itu ya kliennya sapi pemilik sapinya gitu ya
Itu peternak ya, pakan, produk ya, waktu, tenaga. Makanya tidak harus beli ya, beli konsentrat, oh beli aja dari pabrik ya. Bolehnya boleh ya, tapi alangkah baiknya untuk mengirit, menghemat ya. Oh ternyata pakannya itu terbuat di komposisinya kan ada muncul gitu ya, proteinnya sekian, terus serat kasarnya sekian ya. Di karungnya itu ya, di karung kelangsingnya itu ya. Tingkat proteinnya 18% ya. Atau serat kasarnya 5% dan seterusnya ya. Nah itu ketemu, kita mungkin bisa mengolah sendiri ya dari pakan yang ada di desa ya. Apakah itu dedak, apakah itu jagung ya, apalagi apakah itu tepung ikan dan sebagainya dan kita mengolah sendiri ya. Disamakan atau sesuai dengan itu ya. Lebih hemat ya. Mungkin kalau satu karung itu harganya sampai berapa? 200, 300 nyampur sendiri mungkin ya nggak sampai 100 ya. Produknya, waktunya mungkin banyak yang tersisa ya. Eh, tenaga itu sebenarnya tidak dihitung ya. Peternak itu harusnya dihitung ya. Oh saya punya sapi 10 ya. Saya per sapi harus nambahi tenaga kerjanya itu mungkin dilayani satu orang gitu ya. Diambilkan ini khusus untuk porsi apa? Untuk tenaga kerja ya per sapi mungkin 50.000 atau 60.000 ya dikalikan 10 ya 600 ya untuk masuk saku kita kalau kita melayani sendiri. Kalau punya pembantu ya tukang kandang ya petugas kandang ya yang 600 itu diberikan ke mereka ya. Ya ditambahi itunya lagi ngarit ya. Tahu yang ngarit ya? Ambil rumput dari di desa-desa kan banyak ya. Di kota aja di tempat saya ini masih ada yang orang ngarit itu ya. Untuk pakan hijauan ya. Sapi atau kambing domba ya. Dikasih tambahan mungkin sehari itu dapat berapa karung ya. Ditambahin 10.000 ya. Atau 25.000 ya. Tergantung ya. Jauh dekatnya ya. Boleh gitu diambilkan dari nilai keuntungannya ya. Dan seterusnya ya. Nah ini tadi ya. Yang saya sebutkan itu tadi ya evaluasi GDP tadi ya. NRR. Apa itu NRR? Non-return rate. Tidak kembalinya birahi. Ya. Ingat ya, NRR itu tidak kembalinya birahi. Conception rate. CR. Service per conception. S per G. Itu berapa kali pelayanan IP tadi yang menghasilkan suatu berapa kali pelayanan yang menghasilkan suatu konsepsi ya. Mungkin satu kali ya berapa? 100% ya. Gitu ya. Tapi umumnya 2, 3 kali ya satu persen satu kali ya. Iya adalah gitu ya. Tapi kalau dikumulatif ya kalau kecelakaan itu mungkin 60 sampai 70% itu sudah bagus ya. Calving rate. Nah, apa itu calving rate? Calving interval. Interval ya, itu ya. Coba nanti di anu lagi ya, dicari lagi definisinya ini ya. Nah, ini kurang satu ini ya, apa kira-kira? 6 sebenarnya itu ya. Ya, nanti cari sendiri ya. Tapi yang IP itu yang 5 ini aja. Ya, setiap induk betina tidak kembali wilayah itu tadi ya. Ini NRR. Ya, dianggap bunting ya. Bunting betul ya. Tapi tidak 100% loh ya. Berapa persen? Ya 80 lah. Kadang di bawah 80, 75, 70 ini. Kenapa? Ah, itu tadi ya. Ada penyebabnya ya. Mungkin nanti
ke depan ya, IKK ya, ada sebutkan nantinya tidak kematian, salah satunya kematian embrio dini ya. Terus IB-nya yang terlambat ya, IB-nya mungkin sudah tidak ketemu ya antara sel spermatozoa dengan populasinya itu ya, ovumnya diopulasikan. Atau itunya sudah tua sel telurnya. Atau IB-nya nggak sukses ya. Jadi IB-nya itu harusnya IB itu kan masuk di mana? Masuk di serviks ya. Posisi berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nggak mungkin ya. Kalau enam itu di ujungnya itu. Tahu ya, anatominya masih ingat ya. Ujungnya apek, apek kornua sama awalan tuh Papalopi. Apa namanya itu ya? Nah itu ya. Sampai di situ ya. Mungkin sudah masuk ke rahim, ke uterus ya. Atau juga mungkin ya itu tadi ya menggunakan semen yang sudah lama di towing ya. Towing itu kan berapa detik harus masuk ke IB itu mungkin di 30 menit maksimal itu harus di IB kan ya. Masukkan IB, ditutup plastik sheet, lalu di IB kan di menembus serviks ke salah korpus ke salah satu kornua. Nah, sebaiknya IB itu di kornua yang ada sebelum IB kan kita melihat ovariumnya. Ada nggak CL-nya ya? Kalau CL-nya di kiri ya apa itu CL? Ya kita meraba ovariumnya itu ada semacam eh, bin bukan bintil ya, ada semacam tonjolan satu, kalau sapi tak satu ya. Salah satu kiri atau kanan. Kalau kiri ya IB-nya ke arah kiri ya, ipsilateral namanya ya. Jadi IB-nya di salah satu sisi ya, bukan kontralateral ya. Tuh. NR non return kembali birahi ya, non return rate. Nah, itu NR tidak kembali birahi ya. Kalau NRR tidak kembalinya birahi itu NRR ya. Nah, ini tadi ya. Ini kok banyak banyak tonjolan ini ketutupan. Iya, jumlah seluruh sapi ya tadi tadi ya. Satu kali birahi di IB telah terjadi suatu kebuntingan. Nah, itu 100% ya NR-nya. Betul ya? Nah, NR ya, NR ya atau NRR. Nah, ini apa ini? Sapi bunting, sapi birahi, sapi bunting ya. Ini kalau adalah Pak Trilas. Tahu nggak Pak Trilas? Trilas Sarjito. Pernah diajar? Pernah ketemu? Nah, ini dari belakang Pak Trilas ini. Ahli IB ya. Iya, pinter lah IB gitu ya. Itu. Saya juga pinter, tapi saya condong ini senior gitu ya. Yang lebih lebih acung jempol untuk beliau ya. Nah, ini gambar apa ini? Ah, ini apa ini? Putematus ya. Ya, sapi perah produksi tinggi ya. Ini namanya apa? Ambing ya. Ambing apa kuarter? Satu kan ada empat ya. Ada empat puting ya. Gitu ya. Ini ini mungkin saat birahinya atau bunting ya. Tidak tahu ini. Nggak ada penjelasan. NR bukan mesti bunting ya. Tapi bisa juga CLP. CLP.
persisten. Ada berapa CL? Iya, CLP peternaknya malas lapor. Ada ya lapor ya? Malas lapor ya. Nah kalau malas lapor ya rugi sendiri ya. Karena tidak bisa dipakai sebagai mesin produksi ya. Habis melahirkan kan tunggu satu ya involusio ya. Involusio dari birahi dua tiga siklus baru dikawin lagi ya. Jalan es terus. Tapi oh iya nggak mungkin ya dijual ganti pemilik ya. Makanya pemilik yang baru itu harus punya ini catatan recording tadi ya. Ya, repeat breeder ya. Bukan berarti tidak bunting, tapi bisa juga ekstra ekstrus lanjut ya, ekstra ekstrus terjadi mumifikasi. Apa itu mumifikasi? Adanya mumi ya. Pernah lihat mumi ya? Iya. Tapi di dalam uterus ini ya. Jadi anak sapinya itu mati ya, diserap non infeksius ya, sampai menjadi semacam mumi ya. Bentuknya kecil ya, ya tergantung itunya usia kepudingan ya. Biasanya kepudingan yang sudah telah terjadi pertulangan, kalsifikasi ya. Itu diserap jaringannya, cairannya ya, sehingga seperti mumi ya. Abortus ya, abortus. Ini embrio mati, kematian embrio dini ya. Embrio matinya tapi dini gitu ya. Embrio kan masih dalam bentuknya embrio ya, ya sampai sampai menjelang fetus ya, implantasi, eh, spacing ya, spacing ya, menempatkan di endometrium uterus yang sesuai ya untuk menjadi fetus ya. Jadi embrio fetus sampai menjadi kepundingan ya. Conception rate ya, angka konsepsi ini saya sampai jam berapa? Oh iya, saya akan cepat lagi ya. Saya cepatkan lagi ya. Ini sampai 50 ya. Ini 50 slide ya. Jadi konsepsi yaitu angka pengaruh oleh ini ya. Fertilitas spermatozoa, fertilitas yang terus ya. Daya fertil ya. Apa daya fertil? Kesuburan ya. Kesuburan pejantan betina. Ini yang inseminatornya ini ya. Laksana IB-nya bagaimana ya. Jadi ketiganya ini akan mempengaruhi ini ya. Semakin tinggi ya berarti semakin tinggi CR-nya ya. Dipengaruhi ketiganya ini ya, ketiganya. Kalau ini hewannya ya. Kira-kira yang keempat apalagi kira-kira? Enggak ada ya. Iya. Oke. Service preconception. Banyaknya IP yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai betina itu menjadi bunting ya. Banyaknya IP, berapa kali IP ya? Oh, IP nggak berhasil di IP lagi ya. Sampai dia dites satu siklus ke depannya menghasilkan suatu keputingan, tidak birahi lagi ya. Berarti berapa? Tiga kali ya, tiga kali. Tiga kali ya. Bila digunakan semen tandan yang berbeda-beda ya. Iya, harusnya pecantannya sama ya. Makanya pusat-pusat IP itu kan biasanya apa ya, meng- menyebarkan apa itu ya, memproduksi ya itu cuma beberapa aja ya. Melayani suatu daerah tertentu ya. Kalau BPIP Singosari itu mungkin di Jawa Timur sampai ke timur sana. Indonesia pakai timur ya. Kalau Lembang ya ada ada berapa? Kalau tidak salah tiga empat ya. Tiga mungkin ya. Tiga pelayanan IP ya. Nah itu cuma
berapa aja ya pejantannya gitu ya. Sapi perah sekian ekor, sapi jantan ya. Sapi potong sekian ekor ya. Jadi bisa disandingkan, dibandingkan ya tingkat kesuburannya ya. Calving rate, calving rate adalah persentase jumlah anak yang lahir dari hasil satu kali IP, baik IP pertama, kedua dan seterusnya ya. Calving rate ya. Kalau sapi anaknya berapa? Satu ya. Calving rate dilakukan karena sulit menentukan bunting pada umur kebuntingan muda ya. Betul ya. Sering terjadi kematian embrional atau abortus. Kematian embrional dini ya. Nggak terpantau biasanya dia. Kalau abortus mungkin kadang terpantau, kadang juga enggak. Gitu ya. Apalagi ini kalau dijual gitu ya, nggak tahu sejarahnya. Cara sapinya itu betul-betul masih fertil atau steril gitu ya. Dilihat aja umurnya ya. Kalau umurnya nggak ada, dilihat dari apanya? Dari koel giginya ya, giginya ya. Sudah diajarkan ya. Oh ini sudah tua ya. Jadi tawar menawar nantinya ya. Oh ini sudah tidak bisa dipelihara, harusnya dipotong ya. Kasihan ya sebenarnya ya, sapi itu ya. Dipakai mesin produksi ya. Kalau sudah tua enggak dipotong dia. Tapi ya nggak mungkin ya dibuang ya. Sapi itu ya ditukar dengan di RPA ya untuk menghasilkan uang. Nah uangnya itu dibelikan bibit lagi gitu ya. Mulai dari bakalan pedet ya, pedet ya. Atau mungkin juga kalau sapi perah kan biasanya kita beli itu kalau dipelihara di kota ya mungkin dulu masih ada ya di Sidoarjo, di Surabaya sudah nggak ada ya. Itu biasanya beli yang sudah bunting ya, bunting menjelang bunting 7 bulan, 8 bulan, bahkan 9 bulan, 9 bulan dibeli ya dari peternak di desa ya atau lain kota gitu ya, tapi khusus produksi dijaga no, apa itu dijaga no? Nantinya lahir procot dia akan menghasilkan susu gitu ya. Jadi tinggal menikmati aja produksi susunya ya. Paham ya? Nah ini apa ini? Menjelang ya menjelang kelahiran ya. Oh ini tadi ya. Oh ini sudah ya. Oh ini ini coba nanti dibaca sendiri ya. Kalau nggak tutut lagi waktunya ya. Oke. Oke. Ini apa ini? Menjelang kelahiran ya ada ininya lendir ya. Lendir sebagai pelicin ya. Pelicin untuk proses kelahiran. Ini dihasilkan dari apa? Dinding ini ya nanti termasuk juga cairan plasenta ya. Chorioallantois ya atau allantois saja atau choreo saja. Amnion, cairan amnion ya. Apa bedanya amnion dengan chorioallantois? Nah, apa ini ya? Iya, ini di teaching farm ini ya. Gambar ini di teaching farm ya. Me- Melakukan pertolongan kelahiran distopia fetalis ya. Nanti ketemu IKK ya, ada distopia fetalis, distopia maternal ya. Kalau kesulitan kelahiran disebabkan oleh fetus adalah distopia fetalis ya. Nanti diajarkan presentasi situs habitus ya. Presentasi apa?
fitusnya apa, ya, ya. Kalau IP ya, apa saja kontainer ya, N2 cair ya. Ini kontainer dan organisasi IP, alat alat pengambilan semen apa saja. Nah, sudah ada ya ini ya, sudah dapat ya praktikumnya ya. Alat pengusahaan semen ya, makros ya, alat pengambilan semen itu vagina buatan ya, atau elektroejakulator tapi enggak umum sekarang ya, elektroejakulator pakai vagina buatan ya. Bedanya apa? Vagina buatan dengan elektroejakulator silakan nanti dipelajari ya. Terus alat-alat IP ya. Ini yang di lab begini ya. Ini yang Malaysia makrosnya ya. Ini berhubungan dengan mikrosnya. Terus penyimpanan semen beku ya. Kontainer ya, kontainer. Nah ini disimpan dalam kontainer ya. N2 cair ya. Nitrogen cair ya. Nggak sama dengan nitrogen yang untuk ngisi itu ya. Untuk ngisi ban gitu ya. Nggak sama. Kalau ini belinya di Krian sana ya. Itu harus punya alatnya ini, kontainernya ini. Kontainer untuk penyimpanan berupa gas ini ya. Gas cair ya. Jadi dimasukkan itu kontainernya itu tersimpan dalam bentuk cair ya. Kalau sudah terbuka bersentuhan dengan udara menjadi gas gitu ya. Yang dipakai itu loh, artis-artis itu ya, yang di panggung itu ya. Di depannya itu atau itu apa ya? Bisa juga ini atau juga itu yang buat es krim itu ya, apa itu ya? Hmm, kalau ya itu ya, ada dua tipe ya. Gunanya untuk transportasi ya, di transportasi karena disimpan pada suhu minus 196 ya. Bayangkan ya 196 minus ya, suhu nol aja atau 5 derajat kalau dipegang tangan bisa mati beku ya. Apalagi ini ya, dipegang tangan ya, waduh bisa mati ya, tak jaringan jaringan tangan sebaiknya dihindari gitu ya. Atau dibuat mainan dilempar ke temannya jangan gitu ya. Itu sebaiknya etika-etika itu di apa dicamkan. Kalau kita mendapatkan ilmu ini jangan dibuat mainan gitu ya, jangan dibuat coba-coba ya. Kalau dicobakan sendiri ya jangan, apalagi cobakan ke temannya gitu ya. Nah, berikutnya ini alatnya ya, vagina buatan ya. Alatnya ini yang saya baca ini plastik ini ya. Ini selong, ini selongsong, ini selongsongnya ya, selongsong karet ya. Ini gelapnya ya, gelap. Ini apa ya? Bukan dotnya bayi ini ya. Apa ini? Untuk penyimpanan ini bunyi. Penyimpanan. Ini macam-macam ya. Eh, Macam-macam ya. Silakan di. Ini yang iya ini untuk kambing ini ya. Nanti yang ada itu yang di lab itu untuk kambing ya. Dulu ada untuk sapi, untuk kuda itu ada ya. Tapi sekarang nggak dipakai. Ya cuma itu aja. Di, di display aja ya. Ditampilkan. Nggak tahu ada apa enggak ya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini apa ini? Sama ya. Oh ini anunya. Gambar dua dimensi ya. Untuk menampilkan gambar luar sama skema ya. Gambar skema ya. Ini kan luarnya ini ya. Yang ini. Liner. Karet. Karet lapis yang di dalam itu ya. Disamakan dengan mukosa endometrium ya. Mukosa bukan endometrium, maaf, mukosa vagina ya. Karena IP itu kan enggak
hanya sampai di vaksin aja ya, mungkin hanya sampai pangkal serviknya aja ya. Dan seterusnya ya. Oh, ini kok orang tak keluar ya? Apakah tidak punya ya orang sini? Coba nanti ditanyakan ke Prof. Triwahyu Suprayogi atau Prof. Suwerni ya. Gambarnya itu ke orang luar, nggak ada nggak mahasiswanya itu ya. Kalau mahasiswa sini lebih bagus ya gitu ya. Mahasiswanya yang masih giat-giat, yang masih ganteng, masih nggak cantik gitu ya. Lebih menarik gitu ya daripada yang STU ini ya. Dari luar lagi gitu ya. Nah ini pemacekan ya. Ini apa ini? Boneka ya atau dummy ya. Ya, tapi di sini ada lubang vaginanya ya. Tapi di BPIB mungkin hewannya itu hewan sungguhan, tapi berzina sungguhan, tapi sudah dilatih ya, mau dinaiki oleh pejantan yang diambil semennya. Ya. Kalau sudah rutin ya ini sudah nggak perlu latihan ya. Tahu ini aja dia langsung naik gitu ya. Tapi harus ada waktunya ya. Jangan terlalu sering dalam 1 minggu ya. 1 minggu bisa 1, 2, 3 kali ya. Mungkin yang normal mungkin ya 2, 3 kali ya atau 2 kali lah untuk diambil semennya ya. Tidak akan mempengaruhi kualitas semen makros mikrosnya dan seterusnya dan lain-lainnya. Ini kelinci ya. Kemarin diterangkan ya IP pada kelinci ya. Nah ini nggak perlu dummy ya, cukup manusia orangnya aja ya untuk mengambil ininya ya. Tentunya mungkin perlakuan sebelumnya diapakan ya di massage ya dielus-elus gitu ya. Atau intake makannya itu bagus gitu ya, proteinnya tinggi ya. Terus kesehatannya juga memadai ya, terutama yang daerah ininya ya, dibersihkan, dirutin gitu ya. Itu ya. Ini pada apa ini? Oh, untuk ini semacam pompa ya. Jadi ini peniupnya ini untuk mengeluarkan udaranya di pompa ini ya. Untuk meningkatkan tingkat itu loh, elastisitas daripada rongsong karetnya yang di dalam ini ya. Lebih hangatnya cukup, eh, odematusnya cukup ya, sehingga dia merasa nyaman untuk diambil semennya. Ya. Ini ya, saya lalu aja ya. Ini gambar-gambar ini nanti bisa dipelajari sendiri. Ini pada boar, babi jantan ya. Ini pada ayam. Bisa juga pada itik, mentok ya. Pada kura-kura juga bisa ya. Ini saya rasa belum umum gitu ya. Tapi sudah, saya rasa sudah umum ya. Tapi non publish ya. Karena di sini kan banyak ya orang atau peternak yang jual anaknya itu ya. Anak kura-kura eksotis itu yang warna-warni. Mungkin melalui proses ini juga ya. Ini apa ini? Ini pada apa? Gajah ya. Dulu zaman saya masih dosen muda itu kerjasama dengan kebun binatang untuk mengambil semennya badak jantan ya. Bayangkan ya badak jantan bentuknya eh, ah, ada itu, ada belalainya ini. Seperti ini mungkin ya. Ini ya. Nah, kalau itu dikembangkan bagus Indonesia itu punya plasma nutah hewan itu banyak sekali gitu ya. Ada anoa ya yang perlu dilestarikan, ada badak berjula satu, badak badak Sumatera ya, badak Jawa nggak ada ya. Tapi saya rasa dulunya ada ya di Jawa Barat itu ya. Kan ada daerah sekarang ini namanya
di badak. Ya, dulu berarti badaknya itu ada ya. Kalau di Surabaya itu ada namanya Bulak Banteng. Oh, berarti dulunya itu ada banteng gitu ya. Itu ya. Berarti nama itu mencerminkan dulu hewan apa yang di situ. Karangjangan, tahu ya karangjangan ya. Dulu banyak menjangannya cara-cara itu ya. Itu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini alatnya ya, elektroejakulatornya. Nah, tadi bisa disandingkan untuk melengkapi penggunaan vagina buatan ya. Dipakai untuk apa? Macam-macam ya. Kalau nggak bisa dipakai apa vagina buatan, tapi betinanya masih produktif menggunakan ini ya. Ada kekurangan dan kelebihannya ya. Mungkin sudah ada ya. Nah ini, semen konsensasi ya. Gambarnya kok dari luar semua gitu ya. Padahal ini sudah rutin di anu ya, diperiksa di lab IB ya, lab IB di lantai 3 itu ya. Peralatan pemeriksaan semen ya. Apa saja ini? Tahu ya, cover. Ya, ini cover, ini objek lab ya, objek kelas ya. Ini apa ini? Kapas tisu ya. Ini apa? Ah, nggak ada belinya sekarang. Oke, banyak ini. Ini kan IP ya. Kan IP ini plastik sheetnya, ada hijaunya ini ya. Ini jarang nanti sampai di sini. Oh ini masuknya ya, mungkin sampai sini. Ya, sampai sini ya. Oke, nanti silakan dipelajari sendiri ya. Gambar-gambarnya ini ya kan IP ya. Oh, macam-macam ya kan IP juga. Yang tipe apa yang di lab IP itu ya? Coba nanti tanyakan tipe apa ya. Karena ada macam-macam tipe kan IP. Tentunya secara nasional sama ya, yang ada di Indonesia itu ya. Kecuali kalau lain negara. Ini apa kok bentuknya ini? Seperti sekrup ya. Swine ya. Apa ini? Disposable spirit, golden pig, iya, rubber spirit. Kontainer ini ya kontainernya. Nah, kontainer ini namanya ini canting ya. Pernah lihat canting ini yang untuk ngambil dulu kan masih banyak orang menakar beli beli minyak goreng dulu tuh minyak tanah gitu ya. Semacam itu canting gitu ya. Namanya kanister ini ya. Nah, ini masing-masing ini dimasukkan kanister ya. Itu ya. Ininya sehingga menggelembung gitu ya. Satu kanister itu bisa berisi sampai 100 ya. 100 straw ya. Tuh. Ini yang untuk lapangannya. Nah, ini yang kecil untuk lapangannya. Mungkin sehari melayani 50 ekor IP, 50 IP ya. Termasuk juga yang ulang ya. Itu pakai yang di ini ya. Dulu kan nggak ada seperti yang motor bebek sekarang itu ya. Bisa ditaruh di depan ini ya. Ini ditaruh di di punggung ya. Dicangklongkan di punggung ya. Bayangkan ya dulu itu masih masih jauh ya, jalannya juga rusak ya. Sekarang kan jalannya datar gitu ya, beraspal ya. Ya tentunya diimbangi dengan pusat layarnya itu lebih jauh, dia lebih banyak melakukan IP gitu ya daripada yang dulu ya. Ada plus minusnya ya, plus minusnya pelayanan. Ah, penampangnya seperti ini ya. Ini tadi ya, kanister tadi ya, kanister. Hmm. Insulation maksudnya apa ya? Peredam atau penyekat ya, hingga dinginnya ini tidak keluar, tapi tetap keluar ya kalau dibuka ini.
dibuka, lali nutupnya, lupa menutupnya, gitu ya. Ini pegangannya, ya. Nah, ini berisi ini N2 cair, gitu ya. Nah, ini bisa dipakai untuk melihat ininya, tingkat penuh tidaknya N2 cair, ya, seyogyanya harus penuh, gitu ya. Tapi kalau lokasinya jauh, ya sampai ini harusnya ini tenggelam, ya, tenggelam, ya. Diambil yang diperlukan aja, ya. Mungkin dikasih nomor ini ya. Ini kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, ya. Oh, yang dipakai yang nomor 1, ya. Nah, ini jangan dikeluarkan, ya. Jangan coba-coba untuk mengeluarkan yang lain, gitu ya. Saya rasa ini jumlahnya sudah cukup, ya. Di 100 harus semua ini. Oh, yang satu sudah habis, diambil yang kedua. Oh, yang nitrogen cairnya tinggal segini, diisi lagi. Ya, kalau ngisi ya ini tetap ditenggelam gini, ya. Dibawa dengan ininya ke tempat pengisian N2 cair, ya. Kalau saya dulu zaman saya itu sampai sekarang mungkin di Kirian, ya. Tahu ya Kirian, ya. Daerahnya itu Pokpen itu, ya. Ada ah, punyanya punyanya pemerintah itu, ya. Gas, ya. PN gas kalau tidak salah gitu, ya, namanya. Transportasi, ya. Nah, ini. Dulu jangan gini. Sekarang kan motor bebek taruh di depan gini, ya. Orang ini santai, ya. Santai. Satu orang satu aja cukup, ya, pelayanan IP, ya. Kecuali kalau dia bawa mahasiswa, ya, untuk menunjukkan, oh, IP seperti gini, goncengan, gitu, ya, goncengan, ya. Atau punya mobil, ya, mobilnya itu apa, road, apa off-road, ya, bannya itu besar, ya. Jadi kalau jalannya itu jelek-jelek, ya, banyak batu, banyak lubang, ya, banyak apa cair cair apa itu tuh, apa itu yang tanah yang berlumpur itu, ya. Nah, itu pakai ini. Tapi saya rasa pakai ini aja sudah cukup, ya, kalau individualnya. Handling semen. Ini sudah 42. Eh, Setelah pembekuan, ya, diperiksa, ya, di maksudnya semen segar tadi, ya, diperiksa macam-macam, ya, layak untuk apa di apa ya di dibekukan untuk tujuan penyimpanan, ya. Penyimpanan kan bisa suhu itu suhu ruang, atau untuk dipakai hari itu juga, ya, suhu apa eh, lemari es, ya, yang sampai -5 derajat itu, ya. Tapi bisa juga sampai 10 derajat, -10 derajat, ya. Atau suhu ini deep deep freezing, ya, sampai dengan N2 cair, ya. Perlu handling, ya, perlu penanganan, ya. Sehingga diperiksa dulu, ya, saat dibekukan, ya, periksa dulu kualitasnya untuk menentukan kualitas semen yang dibekukan. Kalau baik, ya, tetap aja. Jadi ini mungkin satu produksi itu sampai 200 straw, ya. Diambil satu, ya, diperiksa, ya, apakah masih baik, ya, mungkin 1 jam atau sehari ke depan. Oh, masih baik, ya, tetap diperiksa. Di bawah ini suhu -196 derajat. Ini apa ini? Oh, itu tadi, ya. Ini diperiksa. Sampling, ya, sampling. Posisi saat pengambilan semen, ya. Pengamanan bahan dan alat.
Nah ini ya baca jadi ya pengisian N2 cair. Termasuk ketinggian daripada N2 cair tadi pada kontainer ya. Bisa diukur dengan penggaris atau eh, batang batang kayu, batang logam, batang bambu ya. Nanti di dipping, dicelupkan sebentar gitu ya, lalu diangkat. Oh, ternyata masih aman ya. Nah, atau mungkin juga penggaris yang ada skalanya itu ya. Nah, recording jangan lupa juga ya recording kontainer kanister berapa yang dipakai ya termasuk juga N2 cairnya tingkatnya masih aman atau sudah perlu diisi ya dan sebagainya. Nah ini, oh kuda ya, ini kuda ya. Kok enggak ada yang sapi umum ya kalau kuda seperti gini ya. Nah, kondisi ini dummy-nya hewan hidup ya, kuda kuda yang sehat ya. Kudanya ya mungkin jantannya mungkin sudah sering familiar dengan betinanya ya sehingga kapanpun dia mau dinaiki ya. Tapi ya kalau ini tidak kenal sama ini ya bisa jantannya ini ya ditendang itu ya. Saya tidak kenal kamu ya gitu ya. Bahasanya bahasa manusianya seperti itu ya. Tapi kalau sudah kenal ya syaratnya apa ini ya? Syaratnya pejantannya harus jangan sehari-hari jangan disatukan dengan betinanya ya. Sama dengan itu ya, sapi ya, sapi, kambing, domba gitu ya. Kalau dikandangkan ya sudah bosan gitu ya jantannya. Harus dipisah ya. Mungkin dilatih, dikelilingkan dulu, tapi tidak boleh untuk melakukan eh, apa mating apa naik ya. Untuk apa melakukan kenaikan dan apalagi terjadi kopulasi ya. Gunanya untuk apa ya? Nah, sudah ada materinya ya. Gunanya untuk apa ya? Ini apa ini? Oh, Phantom ya. Enggak tahu ya apa ini. Seperti apa ya? Pak Yogi yang ngerti ya, Pak Profesor Yogi ya. Nah, ini gambarnya juga gambar luar lah semua ya. Tapi nggak apa-apa untuk apa? Untuk keilmuannya mungkin di sini masih masih apa eh, masih masih sederhana mungkin foto-fotonya ya. Kalau di sana kan dipublish dipublikkan bentuk jurnal, bentuk buku, bentuk apa chapter ya sudah umum ya. Kita tinggal ngambilnya aja ya. Makanya kita kan termasuk negara negara under under negara berkembang ya, under development ya. Nggak tahu sekarang sudah meningkat apa belum ya, gitu ya. Saya rasa sudah ya, sama dengan negara negara yang wong, wong generasi mudanya, Gen X-nya, Gen Z-nya itu sudah pandai pandai AI ya, pandai internetnya itu. Saya rasa yang bisa cuma belum tertata gitu aja ya. Tertata kalau sudah tertata baik, saya rasa Pak, bisa disandingkan dengan negara-negara maju gitu ya. Negara Eropa, negara Amerika, kalau di sini itu negara China, Taiwan, ya, India, ya, yang sekarang mungkin Iran gitu ya. Ya, ke depannya saya rasa akan lebih baik gitu ya. Optimis lebih baik ya, baik ya, daripada yang sekarang ya. Saat pengisian N2 cair ya. Oh, apanya? Oh ya, ini ya. Ini yang tadi ya dikasih putih apa leaflet putih-putih ada berapa? Satu, dua, enam ya. Enam gini ya, enam kanister ya. Ini apa ini?
Ini apa? Iya, pada apa ini? Kucing, kelinci, eh, apa ini? Iya, nanti silakan diresapi sendiri ya. Nah ini, organisasi IB. Oh, selikian, organisasi IB. Ini organisasi IB di Indonesia ya. Ini di Jakarta mungkin ini pusatnya. Bina Produksi Peternakan ya. Bina Produksi Pejabat Petugas Jalur Semen ya. Ini di anu sendiri ya. Nah ini inseminator di sini ya. Jauh ya. Tapi ini harusnya ngerti juga ya mengenai dia. Kalau nggak ngerti peternakan ya, apalagi nggak ngerti IB ya, apalagi peternakan ya, bisa ada miscommunication ya, bisa anu rugi ya, ditipu gitu ya, ini ya. Atau ini juga ditipu juga ya, saling tipu menipu gitu ya. Oh ini produksinya sekian, ternyata nggak nyambung ke sini ya. Oh ini banyak untuk IB itu, untuk IB swadaya. Ternyata dijual ya. Ini untuk IB yang anu gratis ya. Ternyata dijual ya. Nggak, nggak tertib itu, nggak tertib administrasi salah satunya seperti itu ya. Atau juga mungkin ekspresinya bagus. Ya, SPP-nya nggak seberapa bagus, tapi yang dilaporkan SPP-nya di bawah normal lah itu. Ya, salah satunya seperti itu ya. Apa keuntungan dan kerugiannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. 8.27 ya masih ada waktu sampai 8.50 ya atau jam 9 lah. Ada pertanyaan? Oke, ini saya stop ya. Ada pertanyaan? Belum ada? Sepertinya belum ada, dokter. Oh, belum ada. Ya. Kalau belum ada saya malah senang ini ya. Tapi juga timbul pertanyaan dari saya. Senang itu ngerti apa nggak ngerti gitu ya. Tapi saya berpikir positif aja, ngerti gitu ya. Ngerti, baca baca satu slide. Oh, ngerti saya dulu dikasih contoh oleh Dokter Cuk. Seperti ini nih, dikasih contoh oleh Prof. Suherni ini nih nyambung. Oh, ini ternyata ini gitu ya. Anak apa mahasiswa sekarang kan masuknya FK aja sulit ya, enggak ya? Ternyata tingkat kepandainya mungkin di atas rata-rata untuk mengejawantahkan ilmu yang didapatkannya. Ini saya stop dulu ya. Saya stop. Eh, hmm, hmm, hmm. Wajah saya tahu ya. Oke, nanti kalau ketemu di FK, disapa ya. Disapa gitu ya. Tidak hanya saya, dosen yang lain gitu ya. Sebagai apa ya, etika ya. Etika, jangan saya juga kalau karena banyaknya mahasiswa ya mungkin saya cuma mantu gitu aja ya. Sebagai respon apa sapaan mahasiswa ya. Saya share itunya ya. eh, Absensi ya. Oke, bisa apa enggak ya? Kok enggak ada.